Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau dalam kajian subuh Rabu Riyadhus Shalihin di setiap masjid musola di Jalan Kamboja, Rimbo Panjang. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal hamidina hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tibbi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna asbahna fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fahatimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fi dunya wal akhirah. Allahumma amin. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah fardhu subuh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji Allah pada pagi yang penuh berkah ini. Allah masih meletakkan kita di barisan hamba-hambanya yang rukuk dan sujud kepadanya, dan kita hadir pula bermajelis ilmu, beriktikaf, yang mudah-mudahan semoga segala amal yang kita lakukan ini memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada pagi ini kita melanjutkan kajian pembacaan dan pembahasan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadi Bapak Ibu sekalian, Imam An-Nawawi ini punya karya di bidang ilmu pengetahuan yang mana karyanya ini selalu viral. Jadi kalau beliau menulis dalam bidang hadis, itu yang terkenal adalah kitab Arba'in dan kitab Riyadhus Shalihin, dibaca dari generasi ke generasi. Apabila beliau mengarang kitab di bidang hukum Islam, itu yang terkenal adalah Al-Majmu' Syarhul Muhazzab, yaitu kitab yang menguraikan tentang seluk-beluk hukum Islam. Maka jadilah bukunya ini menjadi buku yang viral sampai hari ini. Jadi Imam An-Nawawi ini Bapak Ibu sekalian diberkahi oleh Allah.
Tapi Imam An-Nawawi ini uniknya usianya pendek dan beliau tidak menikah. Nah, jadi termasuk beliau ini ulama-ulama yang memuja. Maka dimasukkan oleh Al-Imam Abu Dah sebuah kitab yang berjudul Al-Ulama Al-Uzzar Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj, yaitu beliau ini termasuk ulama-ulama yang memujang, yang mendahulukan ilmu daripada pernikahan. Nah, jadi beliau ini adalah ulama yang luar biasa, usianya pendek tapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mic-nya mengamuk nampak ini. Baik, tes 1 2 3. Tes. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita masuk ke hadis yang ke-13. Anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersumber dari sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi satu di antara periwayat hadis yang menyampaikan hadis-hadis Nabi itu adalah Abu Dzar. Sebelum kita masuk ke hadis yang bersumber dari Abu Dzar Al-Ghifari ini, pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Dzar, "Ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, la tas'alil imarah, jangan engkau meminta jabatan." Kenapa Nabi tidak memperbolehkan Abu Dzar ini meminta jabatan? Karena wa innaha lanadamah wala khasarah yaumal qiyamah, karena di akhirat nanti jabatan ini akan membuat engkau menyesal di akhirat. Nah, jadi Abu Dzar ini pernah dipesankan suatu ketika oleh Nabi agar tidak meminta jabatan. Nah, jadi hadis ini diterangkan oleh para ulama bahwa ini diutarakan oleh Nabi kepada Abu Dzar melihat kondisi Abu Dzar yang ketika itu meminta jabatan, dan Nabi mengetahui latar belakang dari Abu Dzar. Nah, jadi jangan pula hadis ini nanti dijadikan alasan Bapak Ibu tidak jadi mencaleg. Ya, kalau mampu silahkan. Nah, kenapa Nabi melarang Abu Dzar? Karena Abu Dzar Al-Ghifari ini ada kekurangan yang nampak oleh Nabi apabila dia nanti mendapat jabatan. Pada sisi yang sama, pada kondisi yang lain, Nabi membolehkan sahabat untuk menjabat. Nah, jadi hadis ini bersumber dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza tawadda'al 'abdul muslimu awil mu'minu," apabila hamba Allah yang mukmin atau yang muslim itu melakukan wudu, dalam berwudu itu apa yang ia lakukan? Faghasala wajhah, lalu dia mencuci wajahnya. Apa yang terjadi ketika seseorang itu dia mencuci wajahnya di dalam berwudu? Kharaja min wajhihi kullu khati'ah, maka keluarlah dari wajahnya itu segala dosa.
Jadi keluar dari wajahnya itu segala dosa. Nazara ilaiha bi'ainaihi, termasuk dosa yang dihasilkan oleh mata. Mata memandang kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka cara untuk menyucikan dosa itu adalah, kata Nabi, di saat kita berwudu, air wudu itu sampai ke wajah kita, mencuci seluruh wajah kita. Di dalam wajah itu ada mata, maka jatuhlah bersama dengan air wudu itu dosa-dosa yang dihasilkan dari wajah. Jadi Masya Allah, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW banyak kemuliaan yang Allah berikan, bahkan di ibadah-ibadah yang sederhana terdapat di sana pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, mata kita ini penuh dosa. Dan bahkan di dalam hadis lain, apabila kalian bangun, kata Nabi, maka hendaklah ketika kalian bangun itu liyastansir, hendaklah dia mencuci rongga hidungnya. Kenapa demikian? Fa inna syaitana yabitu ala khayshumih, karena setan itu bermalam di dalam rongga hidung. Jadi kata Al-Imam An-Nawawi menguraikan hadis ini, bisa jadi makna setan bermalam di dalam rongga hidung itu maknanya adalah makna hakiki. Berarti memang setan itu hinggap di dalam rongga hidung. Tetapi ketika kita mengimaninya dan memahaminya secara hakiki, tentang seperti apa detailnya itu kita pulangkan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena jin atau setan itu di antara kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada mereka, itu jin itu bisa yatasyakkadu bi askalin mutanawwi'ah, bisa berubah-ubah bentuk. Jadi dia bisa membesar, bisa mengecil. Di mana dia hendak hinggap, maka hinggaplah dia di sana. Jadi maksud setan di sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah adalah dari kalangan bangsa jin. Kenapa? Karena setan itu ada juga dari bangsa manusia. Jadi sebelum kita lanjut, Bapak Ibu, siapa yang tahu perbedaan jin, setan dan iblis? Ayo, siapa yang tahu perbedaannya? Hadiahnya umroh insyaallah. Ya. Bang Zibabur Rahman yang bayar insyaallah. Apa perbedaan jin, setan dan iblis? Jin ini adalah nama bangsa. Ya, sebagaimana insan, manusia adalah nama bangsa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan bangsa jin dari api, wal insa dan manusia dari tanah, kecuali tujuannya mereka dua bangsa ini liya'budun, menyembah Allah. Jadi jin itu nama bangsa, sebagaimana manusia juga adalah nama bangsa. Jadi ada bangsa jin, jenis jin, ada bangsa atau jenis manusia. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Adam alaihissalam dari bangsa manusia. Sedangkan jin pertama yang diciptakan oleh Allah bernama iblis. Nah, jadi iblis itu adalah nenek moyang apa kakek moyang Bapak Ibu? Ya, kakek buyut. Jadi kakek buyut dari bangsa jin. Sebagaimana Nabi Adam adalah
kakek buyut dari bangsa manusia. Nah, lalu setan itu siapa? Setan itu adalah nama sifat. Yutlaku ala kulli mutamarridin. Setiap yang membangkang, setiap yang tidak mau patuh kepada Allah, setiap yang melawan, setiap yang jauh dari rahmat Allah, itulah yang dinamakan dengan syaitan, yang dia ada dari kalangan jin dan ada pula dari kalangan manusia. Jadi kalau ada misalnya oma-oma bongi ke anaknya, Bu, oh Bu, emang payah kalau alun sarapan pun nampak. Bu, pernah ada ibu bongi ke anak? Ngaku aja lah. Pernah. Kalau ibu mengatakan setan anak, salah apa betul? Salah apa betul? Salah. Kalau anak itu tak mau sembahyang, tak mau sholat, tak mau dia patuh kepada Allah, melawan dia kepada ibu-ibu, itu setan atau jin? Atau manusia? Nah, anak ibu tak mau dia sembahyang misalnya, tak mau baca Al-Quran, tak mau patuh kepada Allah, tak mau datang pengajian, tak mau diarahkan, itu setan atau jin, Bu? Nah, pada aspek itu dia adalah payah loh Pak menyebutnya, ya, sudah mendekati sifat-sifat syaitaniyah. Na'udzubillah. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka setan itu adalah nama sifat. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum aduwan, kami jadikan kepada kalian itu, kata Allah, ada musuh kalian itu, yaitu para syaitan yang berasal dari bangsa jin dan bangsa manusia. Maka kembali kita kepada hadis tadi, bahwa setan bermalam di dalam rongga hidung kalian itu, maknanya di situ adalah setan dari kalangan bangsa jin. Karena kalau setan dari kalangan bangsa manusia tidak bisa masuk ke lubang hidung. Ada yang bisa masuk ke lubang hidung? Nah, ada Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi makna setan bermalam atau menginap di dalam lubang hidung kalian semua itu, kata Nabi, menurut Al-Imam An-Nawawi, bisa saja maknanya adalah makna hakiki. Kenapa demikian? Karena setan itu di dalam hadis lain, la yaftahu ghalaqan, tidak bisa membuka yang tertutup. Jadi setan itu hanya mampu mampir ke dalam tubuh kita itu melalui rongga-rongga yang terbuka. Apa rongga yang terbuka yang ada di dalam tubuh kita? Yang pertama lubang hidung, yang kedua telinga. Jadi kalau ada Bapak Ibu orang yang dia tidak terbangun di saat azan subuh, tak salat subuh berjamaah, itu di dalam bahasa hadis dikatakan setan terkencing di lubang telinganya. Disitulah hinggapnya para syaitan. Maka untuk menghilangkan anasir-anasir setan ini, maka dicucilah wajah kita, sebelum itu masukkan air ke dalam rongga hidung, lalu keluarkan. Bersamaan dengan itu setan juga keluar, bersama dengan itu dosa yang dihasilkan oleh mata juga gugur, dan seluruh dosa-dosa kita yang menempel di wajah ini bersamaan dengan air terakhir yang menetes dari rongga wajah kita ini semuanya, bersama dengan itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu demikian? Karena setiap hari mata kita ini diganggu dengan melihat sesuatu yang tidak dibenarkan. Cobalah tengok Bapak Ibu, nyetir bawa motor kita misalnya di dekat mall SKA, alah nampak puluh orang gambar gadi yang tak berjilbab. Terpandang pula itu, ditengok dosa tak ditengok
apalagi yang bujang-bujang wah. Ya. Ditengok berdosa. Apabila tak ada tengok rugi. Maka pada saat itu istighfarlah kita kepada Allah. Maka konsepnya jika terlihat sesuatu yang haram itu, palingkan matamu, palingkan wajahmu, lalu beristighfarlah kepada Allah. Fa inna lakal ula wa alaikas saniyah. Dosanya yang ditanggung adalah yang kedua. Yang pertama itu dimaafkan oleh Allah. Jadi kalau ternampak misalnya Bapak Ibu, yang ternampak tak sengaja itu diampunkan oleh Allah, maka segera istighfar, alihkan pandangan. Masalahnya anak muda itu kan pas nampak tuh bukan astagfirullah tapi masya Allah. Ya, ada pula yang mengucap alhamdulillah. Itu kajian sosek tuh Bapak Ibu. Ya, jadi jangan seperti itu. Fa innalakal ula wa alaikas saniyah. Yang pertama itu dimaafkan oleh Allah, dan yang kedua itu apabila masih dilepaskan pandangan, maka pandangan yang kedua itu dihukum, diberikan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sunnah Nabi yang insya Allah berujung kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian wa idza ghasala yadaihi, apabila seorang mukmin tadi atau orang muslim tadi ia mencuci tangannya, maka apa yang terjadi? Kharaja min yadaihi kullu khati'atin, maka keluarlah dari tangan ini segala dosa, karena batasatha, dosa yang disebabkan oleh tangan yang menggenggam atau menyentuh. Maka hati-hati Bapak Ibu, ya, maka disarankan kepada yang muda-muda ini ketika ada kesempatan untuk berjabat tangan dengan yang non mahram, lebih elok ditinggalkan. Nah, ini ya perlu pula kita sampaikan, karena kita hidup di zaman sekarang di mana hal ini tidak menjadi sensitif lagi. Maka ada yang aneh, kemarin datang mahasiswi setelah saya mengajar, mereka menyodorkan tangan untuk bersalam, gadis-gadis muda cantik. Tak diterima dosa. Tapi masih ada juga lah iman di dalam hati kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, saya menceritakan ini kenapa? Berarti mereka tidak paham tentang hukum berjabat tangan. Maka elakkan terlebih dahulu, ya, apalagi dengan yang bukan mahram, anak-anak gadis yang apabila terjadi persentuhan ada kemungkinan besar ada rasa di hati yang menyebabkan kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sucinya dan bersihnya ajaran Islam. Nah, itu dosa yang bisa lahir dari tangan di antaranya. Nah, tapi kalau sudah nenek-nenek ingin berjabat salam dia dengan kita, macam mana Bapak Ibu? Boleh apa tidak? Boleh? Ya, dulu yang berselero ke nenek, Pak. Ya, hati-hati juga. Ya, tapi kalau nenek-nenek saya lebih cenderung membolehkan. Jadi ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW berjalan di pasar, lalu dia menemukan nenek-nenek yang sedang belanja. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Qaradawi di dalam kitabnya Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah. Lalu dipegang tangannya oleh Nabi Muhammad SAW, dibawa ke kedai belanja, diantar pulang. Maka disimpulkan oleh sementara ulama, kalau ternyata berjabat tangan dengan wanita yang tidak ada kemungkinan terjadinya desiran perasaan atau munculnya syahwat seperti nenek-nenek atau wanita yang sudah tua, maka dibenarkan. Jadi saya kalau pulang kampung jumpa dengan sahabat-sahabat emak saya. Nah, itu jangankan saya yang mengajukan tangan, mereka kadang sudah mendahulukan. Nah, maka tak mungkin untuk tidak dijabat ya, karena mereka sudah usia emak kita 65 70, insya Allah tak ada lagi rasa-rasa di dalam hati. Entahlah yang bujang-bujang kok.
Ya, kok dulu mungkin ya hasrat dengan nenek-nenek, akulah air. Kalau ado kok berarti kolah di akhir di akhir zaman. Tapi insya Allah ya, insya Allah tidak ada. Nah, Bapak Ibu ya yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itu pada aspek dosa diantaranya yang bisa muncul dari tangan. Nah, maka kiaskanlah ya, dosa-dosa yang dilahirkan oleh tangan yang lain. Nah, maka ketika kita berwudu tadi kata Nabi, di antara kemuliaan kebahagiaan kita menjadi umat Nabi Muhammad, dosa yang lahir dari perbuatan tangan itu akan diampunkan oleh Allah bersamaan dengan jatuhnya air pembasuhan terakhir. Nah, maka nanti artinya apa? Ketika kita rajin berwudu, dicuci wajah, gugur dosa di wajah, dicuci tangan, gugur dosa yang dilahirkan oleh tangan, maka ada kemungkinan di akhirat kelak tangan ini akan bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, saya adalah anggota badannya yang selalu ia cuci dalam berwudu. Kenapa? Karena anggota tubuh kita ini nanti Bapak Ibu di akhirat itu akan berkata, akan bersaksi. Itulah yang ada di dalam surat Yasin itu, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, maka ada salah seorang penyanyi yang terinspirasi dengan surat Yasin ini Bapak Ibu. Ya, lalu dinyanyikannya. Itulah yang bernama Krisye. Lalu syairnya ditulis oleh Taufik Ismail. Lalu dinyanyikannya, terinspirasi dari surat ya Yasin ini. Tak berapa lama setelah dia nyanyikan itu, dia bertaubat dan dia meninggal. Ya, mudah-mudahan dalam husnul khatimah. Apa syairnya? Ada yang hafal? Akan datang hari mulut terkunci, kata tiada. Nah, ada yang hafal apa? Kata tiada lagi, akan datang masa tak ada suara dari mulut kita. Berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya. Mana lo mak awak seorang jeng lagu nampak. Ya. Jadi intinya apa Bapak Ibu? Oh Bu, apa intinya? Intinya Ustadz pandai cuma lagu. Ya. Nah, akan datang masa mulut terkunci, tak ada suara, tak ada kata-kata, tetapi yang datang bersaksi ketika itu adalah seluruh anggota tubuh kita, diantaranya adalah tangan dan kaki. Maka oleh karenanya di dalam hadis ini dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, segala yang dilakukan oleh tangan ini apabila ia dicuci dalam sebuah ibadah yang dinamakan dengan al-wudu, maka jatuhlah air saat kita membasuh tangan itu, maka hilang dan hangus, habislah dosa kita. Maka oleh karenanya dikatakan setelah seseorang itu berwudu, hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub, maka bersihlah wajah, bersihlah tangan dari segala dosa. Wa idza ghasala rijlaihi, apabila ia mencuci kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin, keluarlah dosa yang diakibatkan oleh kaki kemana ia melangkah, maka bersamaan dengan air pembasuhan yang jatuh ke tanah, bersamaan dengan itu gugurlah dosa dari kaki. Sehingga apa yang terjadi? Hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub, sehingga ia keluar dalam keadaan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa.
Nah, inilah keutamaan umat Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu punya keutamaan, dan kita yang menjadi umat Nabi Muhammad itu juga diberikan oleh Allah keutamaan. Di antara keutamaannya itu adalah banyak perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, pada ujungnya Allah mengampunkan dosa kita. Nah, itulah indahnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya Bapak Ibu? Di antaranya Nabi mengatakan, antara satu Jumat ke Jumat yang lain, apabila dihindari dosa-dosa besar, maka semuanya akan menjadi kafarat penghangus segala dosa kita. Melangkah ke masjid, kata Nabi, setiap langkah yang ia langkahkan ke rumah Allah itu meninggikan derajat, mendatangkan pahala, menghapuskan dosa. Dan apabila ia masuk ke dalam masjid, di saat ia masuk itu ia mengucap doa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Lalu ia salat, dan ketika ia salat itu maka gugurlah dosanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak potensi kita ini diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang membuat Nabi Musa itu dulu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, meminta kepada Allah, Ya Rabb, jadikan aku sebagai Nabi akhir zaman. Lalu apa kata Allah? Tidak, wahai Musa, di akhir zaman itu sudah ada nabinya. Kalau begitu ya Allah, jadikan aku sebagai umat dari Nabi akhir zaman itu. Tidak, wahai Musa. Apa sebab? Karena aku sudah menentukan umat untuk Nabi akhir zaman. Maka potensi kita menjadi umat Nabi akhir zaman ini besar sekali untuk masuk surga. Maka ada hadis yang paling membahagiakan kita Bapak Ibu. Ya, di antaranya apa? Hadis yang pertama, siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi, tulus tak bercabang keyakinannya kepada selain Allah, tulus kalimat itu keluar dari lisannya, berangkat dari hatinya, dakhalal jannah. Jadi kita ini nanti insya Allah reuni di dalam surga. Tapi mungkin ada yang transit dulu, ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nak transitlah dulu, ya. Tapi kalau saya nak mau transit. Kalau bisa penerbangan langsung. Nah, jadi itu yang pertama. Lalu ada hadis yang kedua, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah di saat neraka itu sudah penuh, maka dilacak oleh Nabi, dilihat oleh Rasulullah, dipantaunya, ditengoknya ke dalam. Ya Allah, masih adakah umatku yang tersisa di dalam neraka ini? Jadi pada ujungnya nanti kita ini mendapatkan syafaat dari Nabi. Di antaranya Nabi datang ke neraka, jika masih ada umat Nabi Muhammad pada saat itu dikeluarkan oleh Allah. Inilah keagungan dan keindahan menjadi umat Nabi Muhammad. Nah, jadi ya, berwudu ini yang menggugurkan dosa ini adalah satu di antara bentuk pemuliaan Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya Bapak Ibu, ya, hal-hal yang sederhana jangan diabaikan. Misalnya berwudu, ini sederhana sekali, tak boleh kita abaikan. Sehingga apa? Sehingga di dalam wudu itu Nabi mengatakan, asbighul wudu, hendaklah kalian menyempurnakan wudu. Karena di balik perintah Nabi untuk menyempurnakan wudu itu terdapat pengampunan dosa. Jadi rasanya kita adalah menjadi umat yang paling berbahagia. Jadi ini sering saya sampaikan kepada para jamaah, seperti apapun masa lalu kita, seperti apapun dosa yang sudah kita lakukan, maka setidaknya kita pede, dalam artian punya harapan, insya Allah Allah tetap akan mengampuni. Jadi pernah suatu ketika dulu saya berangkat umrah,
adalah salah seorang jamaah itu, 2 orang jamaah laki-laki Bapak Ibu, mantan preman kelas kakap. Nah, bukan kelas teri, tidak, kelas kalau bisa kelas yang lebih godang dari kakap itu apa boleh Pak? Nah, kelas paus. Jadi dia datang, jadi kami akan berangkat dari Madinah ke Makkah. Tentu memakai pakaian ihram. Dibukanya bajunya, nampaklah badannya penuh tato. Di sini tato burung Garuda di dadanya nih Pak. Di sini tato ular. Di sini tato naga. Saya tertarik bertanya, Bang, ini tato yang di dada ini burung Garuda ini apa pula maknanya? Ini walaupun preman tapi masih cinta tanah air Ustaz. Jadi dulu preman cinta tanah air. Jadi disitulah terbuka ceritanya. Dia cerita, saya nih masa lalu saya tengoklah dari tato di badan nih Ustaz. Ya, macam membunuh orang sering, ya, mendukuni orang juga pernah, belajar sihir juga sering. Ya, karena dia jadi bodyguard, Pak. Jadi tentu yang macam-macam itu dihilangkannya di tengah malam, macam-macam Ustaz katanya. Ayo ceritakannya. Lalu saya bilang stop. Ya, semua yang sudah ditutup oleh Allah itu tidak perlu diceritakan. Datang lagi satu orang yang juga badannya penuh tato. Menangis dia di depan saya waktu itu, dia ceritakan, saya begini Ustaz, saya begini. Stop. Semuanya telah berlalu. Maka sekarang apa yang kita lakukan? Di saat mulia, di tempat mulia ini, kita patrikan taubat kepada Allah. Jangan-jangan kesempatan yang sekali inilah nanti yang menghanguskan dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita besarkan hatinya. Ya, kenapa? Karena memang sebagai umat Nabi Muhammad, potensi kita masuk surga itu sangat besar. Ya, maka oleh karenanya Nabi mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku ini nanti akan masuk surga, illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan. Qala wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Orang yang taat kepadaku dialah yang akan masuk surga. Orang yang menjauh dari sunnahku berarti itulah orang yang enggan. Maka di antara sunnah Nabi yang perlu kita lakukan setiap hari adalah menjaga wudu. Jadi karena besarnya ini Bapak Ibu, pahala berwudu ini, maka kalau bisa kita selalu kalau batal wudu lagi. Jadi itu rupanya adalah amalan spesial yang pernah dilakukan oleh para sahabat. Jadi ada sahabat itu yang setiap kali batal wudu, kemudian dia salat sunat wudu. Namanya adalah Bilal bin Rabah. Lalu Nabi bertanya, wahai Bilal, aku mendengar suara telapak kakimu sudah berada di dalam surga, apa yang engkau lakukan? Kata Bilal, setiap kali batal dalam kondisi dia tidak berwudu, saya berwudu kembali ya Rasulullah. Setelah itu saya melakukan salat sunat 2 rakaat. Jadi kita ini Bapak Ibu, alhamdulillah air tidak sulit. Ya, jadi pulang ke rumah, bekerja di kantor, air tidak sulit. Ketika batal berwudu, maka dalam 24 jam kita itu kita dalam kondisi bersih dan berwudu. Maka dikatakan pula dalam sebuah hadis, orang-orang yang sebelum tidur ia berwudu, ia dijaga oleh malaikat yang jika kemungkinan ia mati pada malam itu, mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka coba biasakan Bapak Ibu, kalau tak bisa menjaga wudhu sepanjang hari itu, minimal sebelum tidur kita berwudhu. Maka insya Allah kita dijaga oleh para malaikat. Dan ada sebuah cerita yang amat sangat menarik Bapak Ibu, yang diceritakan oleh murid-murid Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini nama lengkapnya adalah An-Nu'man bin Sabit. Beliau adalah salah seorang dari ulama mazhab fikih yang terkenal, ya, yang dikenal dengan nama Imam Hanafi. Suatu ketika di kota Kufah itu ada sebuah masjid. Lalu datang waktu salat, datang panggilan azan.
Lalu berangkatlah Imam An-Nu'man bin Sabit ini, atau Imam Abu Hanifah, atau yang dikenal dengan Imam Hanafi, berangkat ia ke masjid tersebut. Lalu dia pergi masuk ke tempat berwudu. Lalu di sana ia temukan ada seorang laki-laki, anak muda yang sedang berwudu. Lalu diperhatikan oleh Imam Hanafi, ditengok oleh Imam Hanafi. Jadi selesai dia mencuci kakinya, selesai dia berwudu, apa kata Al-Imam Abu Hanifah kepada beliau? Ya gulam, wahai anak muda, tub min zunubi uquqil walidain, bertaubatlah engkau dari dosa berbuat jahat kepada kedua orang tua. Bertaubatlah engkau dari perbuatan yang tidak menyenangkan hati kedua orang tuamu. Bertaubatlah engkau atas kedurhakaan yang engkau lakukan kepada kedua orang tuamu. Lalu apa kata pemuda tadi? Wahai imam, dari mana engkau tahu bahwa dosa terbesarku adalah durhaka kepada kedua orang tua? Kata Imam Abu Hanifah, saya mencium dari aroma sisa air wudhu. Allahu Akbar. Jadi kata Imam Abu Hanifah, saya mengetahui dosamu itu dari aroma di air sisa wudhu. Ini menandakan apa Bapak Ibu? Ini menandakan yang pertama, ada di antara hamba Allah ini yang dibukakan ruhaninya oleh Allah sehingga mereka punya karomah. Jadi Imam Abu Hanifah itu punya karomah dia, di mana Allah bukakan ruhaninya sehingga bisa dia menyingkap, merasakan apa yang tak dirasakan oleh orang lain. Dia bisa melihat apa yang tak bisa dilihat oleh orang lain. Dia bisa mencium aroma apa yang tak bisa dicium oleh orang lain. Inilah wali-wali Allah. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah itu orang-orang yang dekat dengan Allah itu, mereka tidak ada rasa risau, tidak takut, dan tidak bersedih. Dan bahkan barokahnya kita dekat dengan wali Allah ini, mereka yang tidak risau, tidak takut, tidak bersedih, membuat yang kita dekat dengan mereka pun menyebabkan kita juga tidak ada risau dan tidak ada sedih. Maka dekat dengan ulama itu Bapak Ibu menyebabkan kita tenang. Iya tidak? Ya, kalau ada Tuan Guru UAS, kalau dekat dia tuh, kalau dekat dia tuh kok saya nyaman gitu. Ya, mungkin kawan-kawan juga. Ya, kalau dekat saya mungkin ada juga yang kepanasan. Ya, tapi saya kalau dekat, di antaranya saya sebut saya Tuan Guru UAS. Kemarin ada guru kita dari Maroko, Syekh Abdul Mun'im bin Abdul Aziz Al-Idrisi Al-Hasani Al-Ghummari. Ya, ulang namanya balik. Ya, panjang. Ya, Syekh Abdul Mun'im bin Abdul Aziz Al-Idrisi Al-Hasani Al-Ghummari As-Sazili Ad-Darwaqi. Itu beliau. Itu nengok wajah beliau saja membuat kita tenang, tentram, bahagia. Banyak pun hutang, lupa hutang tuh Pak Ibu. Jadi Pak Ibu kalau banyak hutang, ibu-ibu misalnya banyak hutang kredit Tupperware, tengok-tengoklah wajah ulama, hilang rasa galau itu. Ya, ada beberapa ulama yang kalau saya pribadi kalau duduk dekat bersama dengan mereka itu ada ketenangan. Nah, itulah wali-wali Allah itu, diantaranya dibukakan kepada mereka ruhani yang tajam sebagaimana yang dibukakan kepada Imam Abu Hanifah tadi. Apa kata beliau? Saya mengetahuinya dari aroma sisa air wudhu. Nah, berarti memang sisa air wudhu kita ini membawa sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi tadi. Akhiru-kiru awakku apalah aromanya ku Pak. Ya, setiap tadi kan berwudhu gitu pagi tadi. Ya, cobalah ditampung. Ya, coba cium nih bau apa ini kira-kira, dosa yang paling besarnya itu bau apa. Tapi tidak bisa ya merasakannya. Kalau bisa bawa juga ke ulama nanti aja. Coba ya ditengokkan ke ulama ini aroma dosa apa. Tapi sesungguhnya itu tidak penting. Yang paling penting adalah bahwa Allah mengampunkan dosa kita
dosa itu gugur bersamaan dengan air wudhu yang kita lakukan. Lalu yang kedua, yang terjadi di kasus atau cerita Al-Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi tadi, membenarkan apa yang diucapkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa memang wudu ini, ya, sehingga dikatakan oleh para ulama, kalaulah sekiranya air wudu itu diberikan aroma oleh Allah, ya, kepada manusia dibukakan dan kepada binatang diberikan, ya, rasa untuk merasakan, untuk mengetahui apa yang ada di balik air wudhu yang jatuh dari kita berwudhu tadi, maka apa kata para ulama, niscaya seluruh manusia di muka bumi ini akan muntah dan meludah karena kita ini kotor. Nah, karena setiap hari disiram dengan air wudhu, maka jatuhlah air wudhu itu membawa dosa-dosa kita. Dan jangan Bapak Ibu menolak karomah yang ada Allah berikan kepada para ulama, karena siapa yang menolak karomah sama saja dia menolak mukjizat yang ada pada Nabi. Maka dulu ada orang yang datang berjumpa Utsman bin Affan. Lalu kata Utsman, "Anta rajulun fi ainaika zina." Engkau kulihat di matamu ada bekas zina mata. Kaget sahabat tadi, Bapak Ibu. Dari mana engkau tahu wahai Utsman? Ya, saya melihatnya dari matamu. Jadi tersingkap oleh Utsman bin Affan. Nah, jadi saya juga punya pengalaman pribadi waktu itu, Bapak Ibu. Saya kuliah di Mesir. Kemudian menjelang visa habis saya harus pulang. Cuma masalahnya PT beli tiket nah aduh. Visa mau habis, uang beli tiket tidak ada. Lalu saya galau lah. Ya, galau teringat. Ya, saya harus menemui para ulama. Jadi datanglah pada waktu itu saya hari Selasa jam 9 pagi ke Masjid Al-Azhar. Ya, di Mesir itu. Lalu saya duduk ya seperti ini di hadapan Syekh Profesor Dr. Abdurrahman Fathi Hijazi. Duduk saya. Kemudian selesai pengajian jam 10, jam 11. Lalu saya datang kepada beliau, saya cium tangan beliau, kemudian saya cium kening beliau. Lalu beliau pegang tangan saya, "Ya waladi, wahai anakku," katanya. "Jangan khawatir, la takhaf wa la tahzan." Jangan khawatir. Apa yang engkau risaukan sekarang itu dalam beberapa hari ini nanti saya tikal faraju min indillah. Akan datang pertolongan dari Allah. Padahal saya tidak cerita, Pak Ibu. Saya tak cerita, tapi beliau tahu. Ya sudah Syekh, kalau begitu tolong doakan saya. Karena saya punya hajat besar, ya dalam beberapa hari ini saya punya hajat besar, tapi saya belum punya hal itu. Lalu apa kata beliau? Baik, ya hazat talib, ya mahasiswa kita ini dia mau pulang. Tapi dia tersangkut masalah biaya. Dibilangnya Pak Ibu. Tapi saya tak cari. Ini murid saya ini mau pulang, mungkin nampak dari wajah saya waktu itu. Ya, wajah tuh ya di kening ini tertulis piti nampak mungkin di situ. Ya, terbaca sama Syekh Abdurrahman Hijazi. Ini saya tak pernah cerita kecuali di sini, Bapak. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Kita doakan Syekh kita ini, murid kita ini, kata Syekh, dan semua yang hadir waktu itu dari Afrika, dari Asia, mendoakan. Setelah didoakan itu dibacakan Al-Fatihah dibacakan. Ya, setelah itu pulang saya sudah berangsur hilang galau karena sudah didoakan oleh guru sendiri. 3 hari setelah itu ada senior saya telepon dari kedutaan. Dia kerja di kedutaan. Dia manggil saya, nama saya ini kan Zul Ikromi, tapi nama kerennya Romi. Ya, jadi beliau panggil saya, Rom, udah beli tiket? Belum bang, piti ndak ada. Udah, jangan beli tiket dulu. Ini ada tiket gratis. Dari siapa bang? Pokoknya gratis. Ya, siapkan aja paspor ini semua. Datang ke konternya nanti minta. Ya hari apa? Datang kami. Ya datang dapat. Ya, lalu diberitahukanlah. Ya,
yang memberikan dan mengirim tiket itu, ya, ini dia luar biasanya. Ke beliau adalah Tuan Guru UAS. Allahu Akbar. Jadi Tuan Guru UAS pernah ceramah tahun 2010 itu. Setelah ceramah itu datang seorang jamaah kaya raya. Jadi ditanya ke UAS, Ustadz, ada enggak adik-adik kelas Ustadz yang akan pulang dari Mesir berdakwah nanti di bumi lancang kuning ini, di Riau ini, kata. Saya kontaklah adik kelas saya di sana dulu, kata UAS. Di kontaknya kawan beliau yang seangkatan yang kerja di kedutaan. Orang senior kedutaan itu ngontek saya enggak kenal UAS waktu itu. Ya, karena saya ke Mesir, beliau ke Maroko enggak kenal. Jadi saya tanya ke abang itu, dari siapa bang? Ada namanya senior seangkatan saya, senior antum namanya Ustadz Somad. Di situlah saya kenal namanya Ustadz Somad. Jadi pulang saya ke Riau ini, Bapak Ibu. Kami belum ketemu, SMS saja. Waktu itu kan masih masa SMS. Ya, 2010 itu belum ada WA lagi. Bang, saya adik kelas abang yang abang tolong kemarin. Ayolah kita jumpa di UIN. Jumpalah di UIN. Saya tengok, ya, UAS di sini, ada beberapa dosen di sini. Saya tanya ke dosen, yang nama UAS itu mana? Saya bilang. Padahal beliau di samping saya. Ikonnya UAS tuh. Saya tengok, memang tidak ada tampang dosennya, saya bilang. Ini direkam ya. Nanti tolong rekaman. Tolong rekaman ini jangan masuk. Karena beliau sederhana, Bapak Ibu. Nanti viral pula nih masalah. Ya, saya tengok beliau ini sederhana sekali. Padahal mahasiswa sudah, kalau masuk dengan beliau ini, sudah mengagung-agungkan keilmuan beliau. Ya, beliau pakai sandal, pakai baju, lusuh pula waktu itu. Tapi ini cerita kita aja, Pak. Ya, saya tidak kenal. Mana UAS itu? Ini di samping kamu, kata bapak yang satu itu. Ya Allah, mengkurang adab saya waktu itu. Saya tengok memang, ya, dengan kesederhanaan beliau, Masya Allah. Nah, dari situlah, ya, persahabatan, ya, rasa kebersamaan itu mulai terjadi. Nah, sejak 2009 2010 itulah Bapak Ibu. Belum viral beliau lagi. Ya, disitulah kita, ya, merasa inilah karunia Allah. Coba tengok, ya. Mulainya dari mana? Mulainya dari Syekh Fathi Hijazi. Didoakan saya. Ternyata tembus doa itu ke Pekanbaru. Di saat UAS ceramah, selesai ceramah ada orang yang ingin membelikan tiket gayung bersambut. Nah, ada apa di balik itu semua? Yang penting itu, ya, yang kita ambil pelajarannya adalah orang-orang yang dekat dengan Allah itu, mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama wali-wali Allah itu dimuliakan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga doa mereka mustajab. Mereka bisa menelisik suasana hati kita, kondisi batin kita, dan apa yang terjadi, banyak keberkahan dekat dengan mereka. Maka sebagai kaji akhir kita, ya, di kesempatan yang baik ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, upayakan kita untuk selalu menjaga wudu. Lalu yang kedua, jika tidak bisa menjaga wudu sepanjang hari, setidaknya sebelum tidur kita berwudu. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang kita ambil dari hadis ini adalah begitu agungnya dan kasih sayangnya Allah kepada kita umat Nabi Muhammad, diberikan kesempatan membersihkan diri dari dosa melalui wudu. Kemudian yang keempat, di balik kebaikan-kebaikan ini ada peran orang lain, para ulama, para wali-wali Allah yang mereka senantiasa mendoakan kita. Maka cintailah para ulama, bela kehormatan mereka, dan jadilah pendukung mereka, amalkan kaji-kaji yang mereka sampaikan. Itulah barangkali kaji kita pada pagi yang penuh berkah ini. Lah masuk atau suruh? Alah, pakai pertanyaan biasanya. Ya. Atau tak usah aja lah, pertanyaan tuh sama tuan guru aja lah nanti. Kami ban serap ini ganti-gantikan aja. Ya, jadi kalau pertanyaan-pertanyaan, fatwa-fatwa nanti kepada beliau sajalah. Oh, nampaknya wajahnya wajah-wajah ambo tengok lata tuli lontong di konyang. Kenapa saya tahu lontong? Nampak di situ. Ya, demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat.
Dan kita tutup kajian kita ini dengan sama-sama kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashhidi zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.